tulis baik-baik, tempelkan di profil, ya, dengan niat untuk mengingatkan kita sama orang lain. Jangan riya. Ingat selalu, tempel. Kalau bisa print, tempel di meja kerja. Tempel, teman-teman perhatikan, ini bahaya sekali, bahaya sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bahasan dalam bab jual beli. Dan ini mungkin penutupan dalam jual beli ini adalah masalah riba. Juga nanti masuk dalamnya ada bahasan tentang masalah hal-hal yang lain. Maksudnya masih dalam jual beli, bukan bahasan terakhirnya ya. Tapi dalam bahasan poin A-nya ini tentang masalah atau materi, setelah materi keempat ada materi kelima. Sudah kita bahas masalah jual beli pohon, kemudian kita masuk materi keenam. Maaf, bukan bahasan terakhir dalam bab jual beli, tapi materi keenam. Masalah riba dan prakteknya. Riba, saudaraku seiman, adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Dan kita akan jelaskan nanti dua jenis riba. Riba itu secara pengertian adalah penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Maksudnya adalah bukan transaksi akad jual beli secara khusus, ya. Tetapi dia sifatnya, dia adalah sifatnya harta yang bersifat khusus, artinya bertambah, ya, tanpa ada sebab-sebab yang berhubungan dengan masalah hal-hal yang dibolehkan secara agama. Dan riba terbagi dua, namanya riba fadl dan riba nasi'ah. Kita rincikan dulu kedua jenis riba ini, baru kita masuk ke dalil-dalil yang ada tentang pengharamannya. Yang pertama riba fadl, yaitu menjual suatu jenis barang yang di dalamnya dimungkinkan terjadi riba dengan barang sejenis dengan jumlah lebih banyak. Misal contoh, menjual 1 kuintal gandum dengan 1/4 kuintal gandum, atau 1 sak kurma dengan 1,5 sak kurma, atau 1 ons perak dengan 1 ons perak dan 1 dirham. Jadi riba fadl itu menjual jenis yang sama tapi yang satu dilebihkan. Sekilo anggur dengan sekilo setengah anggur, gitu. Ya, sekilo durian dengan sekilo setengah durian, jenisnya sama, gitu kan? Tapi dilebihkan, ini nggak boleh, harus sama saja, gitu. Sementara riba nasi'ah atau dalam kurung kredit terbagi dua bagian. Ada riba jahiliyah, yaitu riba yang keharamannya telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surah Al-Imran dalam surah Al-Imran ayat 130. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu riba adha'afan mudha'afa. Hai orang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Hakikat riba nasi'ah bahwa seseorang memiliki hutang kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, lalu ketika jatuh tempo orang itu berkata kepadanya, "Apa kau akan membayarnya atau aku akan menambahi hutangmu?" Jika ia tidak mampu membayarnya, niscaya hutangnya ditambah dan ditangguhkan hingga batas waktu yang lainnya, sehingga hutangnya akan bertambah dan berlipat ganda seiring dengan penambahan batas waktu pembayarannya. Juga masuk dalam riba jahiliyah bahwa seseorang menghutangkan 10 dinar kepada orang lain hingga batas waktu tertentu, baik sebentar ataupun lama, dengan syarat ia harus mengembalikannya 15 dinar. Itu riba nasi'ah. Dan riba nasi'ah yang paling kental adalah dikenal dengan riba jahiliyah. Masa jahiliyah dulu maksudnya. Ada dua contoh di sini. Yang pertama, seseorang menghutangkan uang, misalnya 1 juta rupiah, sampai batas waktu 1 bulan. Kalau 1 bulan dia tidak kembalikan, maka dia menawarkan untuk bisa tambah waktu, tapi dengan syarat utangnya berubah jumlah. 1 juta dari 1,5 juta. Awalnya 1 juta saja. Kalau dia bayar on time, nggak apa-apa, tetap 1 juta, nggak ada bunganya. Tapi kalau lewat dari 1 bulan, berarti dia kena bunga. Ini mirip seperti banyak kartu kredit ya. Jadi kalau pas on time nggak apa-apa, tapi kalau telat kena bunga. Benar nggak itu? Nah itu masuk dalam riba jahiliyah.
Jadi kalau teman-teman bayar kartu kredit jangan bilang, ya kan saya tepat bayar on time. Permasalahannya adalah kalau antum tidak on time, kena bunga nggak? Itu permasalahannya. Riba nasianya di situ. Karena tetap ada konsekuensi bunga. Jadi bukan masalah antum bayar on time-nya, masalahnya kalau tidak kena hukuman nggak? Kena hukuman. Maka itu dia. Itu yang kena nasihat jahiliyah yang pertama. Jahiliyah contoh yang kedua adalah seperti yang sudah umum kita tahu, yang disilakan dengan beranakkan uang. Pinjam 1 juta, 1 bulan kah, 1 minggu kah, 1 hari kah, pokoknya jadi 1,5 juta. Ini yang sudah umum banyak terjadi ya. Tapi tadi yang contoh pertama itu banyak orang tidak sadari. Karena dianggap dia, baik kalau saya pinjam, kau boleh pinjam 10 juta, kalau kembalikan 1 bulan tidak ada bunganya. Tapi kalau lewat 1 bulan baru kena bunga. Dia pikir kalau dia kejar sebelum 1 bulan berarti dia nggak apa-apa karena nggak kena bunga. Padahal dia sudah pakai uang yang uang itu sebenarnya orangnya pakai sistem riba nasiah. Karena kalau orang kita sekarang lolos tidak sempat kena bunga 1 bulan, tapi orang lain yang pinjam juga yang sama bisa kena bunga. Berarti uang itu sudah tercampur dengan masalah unsur riba dengan sistemnya. Jelas ya? Jelas nggak ini? Allahu a'lam. Senyap karena ketahuan atau bagaimana? Hah? Baik. Riba nasiah adalah jual beli sesuatu yang di dalamnya memungkinkan terjadi riba. Tadi nebak-nebak. Kalau sebulan saya bayar on time nggak kena kok. Tapi kalau tidak terlalu telat kena. Misalnya juga menjual emas, perak, beras, gandum atau kurma dengan barang lain yang di dalamnya mengandung riba nasiah. Misalnya seseorang menjual 1 kuintal kurma dibayar dengan 1 kuintal gandum hingga batas waktu tertentu, atau seseorang menjual 10 dinar uang emas dibayar dengan 120 dinar uang perak hingga batas waktu tertentu. Ini juga masuk dalam istilah riba nasiah karena sudah berbeda jenis. Kan masalah riba itu kalau emas harus dengan emas, ya, perak dengan perak, cash. Ya. Yang kedua tentang hukum riba. Ini tentang masalah pembagian dulu riba ya tadi. Sekarang masuk kepada hukum riba. Jadi saya ulangi kembali ya, riba fadl, riba yang sejenis ya. Kurma 1 kilo ditukar dengan 1,5 kilo sama. Maka nggak boleh lebih, ya 1 kilo 1 kilo. Apapun alasannya, gitu kan. Kemudian riba nasiah sudah kita jelaskan tadi, bisa masuk ke masalah uang yang dipinjamkan 1 bulan. Ya, kalau 1 bulan dia bayar on time batas waktu tertentu maka tidak kena bunga, tapi kalau telat kena bunga. Atau memang dasarnya dari awal kesepakatannya pokoknya pinjam berapapun harus dikembalikan lebih. 1 juta jadi 1.500.000 misalnya. Hukum riba ini semua hukumnya haram. Dalil-dalilnya sangat tegas. Sekarang kita fokus ke dalil. Karena nanti sebuah hadis teman-teman saya ingin antum renungi baik-baik. Tulis baik-baik, tempelkan di profil ya, dengan niat untuk mengingatkan kita sama orang lain. Jangan riya. Ingat selalu, tempel. Kalau bisa print, tempel di meja kerja. Tempel teman-teman perhatikan, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Saya bacakan dulu ayat, itu hadis nanti yang saya bilang ya. Pertama firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 275. Kata Syekh Abu Bakar rahimahullah, riba diharamkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jual beli silakan, transaksi jual beli. Riba tidak boleh. Ini saya pernah kasih contoh kalau soal ini ya. Jadi kalau misalnya seseorang mau beli mobil, dia nggak ada duit, maka dia boleh datang. Saya boleh datang kepada teman saya mengatakan, saya mau beli mobil harganya 200 juta. Bisa kamu beliin nggak? Oh bisa saya beliin. Tapi saya jual sama kamu ya Khalid ya, 220 juta. Jadi awal akadnya apa? Terakhir jual beli. Dia beliin saya beli dari dia. Saya udah tahu modalnya berapa, dia sudah ambil keuntungan. Tapi ini akad jual beli. Dia bukan mengutangkan saya, tapi dia beli. Saya pun beli dari dia. Selesai, dia putus akad beli sama tempat sana, dia juga putus akad jual beli sama saya. Kemudian tidak apa-apa jatuh tempo 35 bulan, tidak apa-apa. Tapi jangan dia hitung utang, dia menghutangkan saya 200 juta, bukan mobil, sehingga hutang. Ini yang dimaksud perbedaan ayat di sini. Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Karena riba umumnya itu adalah utang, kayak tadi riba jahiliyah, riba nasiah itu. Utang yang bertambah tanpa sebab, ya. Hanya ingin untuk dijadikan sebagai pendapatan. Juga dalam firman Allah SWT Al-Imran ayat 130, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa.
Hai orang-orang beriman, jangan kalian memakan riba dengan berlipat ganda. Ini yang jadi masalah teman-teman, kalau antum baca ayat ini kalau tidak faham, maka mungkin tidak bisa ya ditarik dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kita kalau pertemukan ini memang ditanya begitu. Kalau kita terlibat dalam praktisi riba itu baru orang tahu ayat ini. Subhanallah, mulia sekali. Kapan kita buka pintu riba, maka pintu riba yang lain terbuka terus. Sekarang antum kredit, dia lihat 3 bulan saja kita sukses membayar atau 6 bulan dibukain lagi. Hah? Jadi terbuka lagi pintu riba yang lain. Kartu kredit itu makin besar harta antum maka makin besar limitnya. Karena mereka berharap ada keterlambatan 1-2 produk, 3-4 produk, maka hidup dari situ. Karena itu jadi masalah. Maka Allah sudah ingatkan memang riba itu sifatnya adha'afa mudha'afa, sifatnya pasti berlipat-lipat. Jarang orang bisa riba sekali terus kemudian dia berhenti, kecuali dia taubat kepada Allah. Umumnya pasti terikat di sini, terikat di situ. Bahkan ada orang parah sekali karena semua badannya riba. Odol uang riba, sikat giginya riba, ya, sabun dipakai mandi riba, samponya riba, baju pakai riba, bantal tidur riba, sendok riba, gelas riba, semua riba, air minum riba. Kenapa? Pakai kartu kredit semua. Belanja bulanan gesek, yang bayarin bank, uang riba bukan? Bagaimana antum hidup begitu dari riba semua? Susu anak riba, celana dalam riba, haram semua. Gimana caranya nggak sadar ini? Maka ini poin, tangkap dulu contoh ini ya. Saya akan hubungkan dengan hadis yang saya bilang tadi supaya betul-betul harus kapok ini, berhenti, nggak boleh tidak. Dan jangan takut berhenti teman-teman sekalian, karena bahaya sekali, ancamannya berat. Ya, maka dia akan terus berlipat-lipat itu. Seperti kasus kita bilang, enggak, saya tidak kena bunga kok. Misalnya tadi kayak riba nasiah. Tapi kalau antum telat jam 12 malam lewat 1 menit saja, udah kena. Oh kan bunganya cuma 50.000. Bukan masalah 50.000-nya, kena hukum ribanya. Riba itu mau 1 rupiah ke atau 10.000 rupiah, sama saja. Dia intinya kena riba. Itulah. Kemudian Nabi SAW merincikan kedua ayat di atas. Sabda pertama adalah hadits Abu Dawud nomor 333, Ibnu Majah nomor 2277 dan Tirmidzi nomor 1206, dan beliau mensahihkannya. Kata Rasulullah SAW, la'anallahu akilar riba wa mu'kilahu wa syahidaihi wa katibah. Allah melaknat pemakan riba. Makna melaknat, diangkat berkah hidupnya. Kalau makan tidak pernah cukup, pakai baju tidak pernah cocok, rumah tangga ribut terus, ada anak sakit, macam-macam. Allah melaknat pemakan riba, pemberi riba, yang mengambilnya dan yang memberikan, 2 orang saksinya dan pencatatnya, pegawai, staf, tulis, tanda tangan, ya segala macam sama, masuk dalam masalah ini. Berarti tidak ada yang bisa lolos nih. Jadi kan, kena semua. Saya kan cuma pegawai, tidak tahu apa-apa, nggak bisa. Siapa suruh kerja di situ? Nggak bisa. Haram. Ya, nggak bisa kita cari halal ya teman-teman. Ya. Lebih jelas lagi hadis Nabi SAW, perhatikan baik-baik. Dikatakan oleh Nabi SAW dan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 21.450. Sanadnya dikategorikan sahih. Renungi baik-baik hadis ini. Kata Nabi SAW, dirham riba ya'kuluhu ar-rajul wa huwa ya'lam ashaddu min 36 zanyah. 1 dirham dari hasil riba yang dimakan oleh seseorang sedangkan dia mengetahuinya, dosanya lebih berat daripada 36 kali berzina. Antum zina sama 1, 2, 3, 4, 36 perempuan, itu baru sama dengan 1 dirham riba. 1 dirham itu 10.000 rupiah, 5.000 rupiah. Ambil bunga bank. Itu sudah 36. Bagaimana kalau kita kerja di sana, gajinya 5 juta? Nah, hitung sendiri. Kalau 1 dirham 36 kali berzina, kalau sekian juta berapa kali itu? Ini zina loh ini. Dan ini teman-teman sekalian, Nabi SAW memberikan gambaran agar orang faham. Karena umumnya zina orang tahu itu haram. Zina sama perempuan yang tidak halal bagi laki-laki itu orang tahu bobotnya berat. Selalu diingatkan. Di sini Nabi SAW datangkan 1 dirham riba. Bukan Nabi mengatakan misalnya 100.000 dirham riba. Enggak, 1 dirham riba. Paling kecil. Sama dengan 36 kali zina. Sudah paham sampai sini? Ini hadis yang lebih tegas lagi. Perhatikan istilahnya.
Kata Nabi SAW, ini luar biasa teman. Saya kalau baca ini merinding, subhanallah. Hadis ini tegas, ini yang saya bilang tadi. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya. Kata Rasulullah SAW, Ar-riba 73 baban aisaruha ayyankiha ar-rajul ummah wa inna arbar riba irdur rajulil muslim. Kata Nabi SAW, riba itu memiliki 73 pintu, 73 tingkatan. Yang paling rendah, yang paling ringan, setara dengan seseorang berzina dengan ibunya. Dan pintu yang paling berat, ini hati-hati teman-teman. Pintu yang paling berat dalam masalah riba, itu selevel, setara dengan menodai kehormatan seorang muslim. Faham gak ini? Saya ulangi ya. Tertinggi dari zina adalah zina dengan mahram. Terendahnya riba sama dengan ini. Berarti riba ini berat sekali karena dia sama dengan hukumnya orang zina yang paling tinggi kan gitu. Tapi subhanallah ada yang lebih harus kita hati-hati. Tertingginya riba itu dosanya selevel dengan mencoreng kehormatan seorang muslim. Antum gosip, ngambil hartanya muslim, ya, apalah sakiti hatinya, itu sama dengan riba level ke-73. Ini hati-hati. Jangan antum buat masalah sama orang. Jangan sentuh hartanya orang, jangan hina orang, jangan caci maki, jangan buat musuh. Apalagi muslim, bahaya sekali. Bisa ditangkap nggak bahayanya nih? Ya, mencoreng kehormatan seorang muslim, merusak namanya, menggibah dia, memfitnah dia, segala macam, membongkar-bongkar aibnya. Ini selevel dengan dosa tertingginya riba. Ini naudzubillah minasyaitonir rajim. Harus hati-hati. Terus Ustaz, saya mau makan dari mana? Tidak usah pikir masalah itu. Burung aja, semut aja di lubangnya, serangga-serangga makan semua. Kok antum mau takut makanin? Dari mana takut? Nah, itu waswas syaitan. Karena syaitan kalau kita sudah masuk dalam satu dosa, dia nggak mau kita keluar. Antum tahu sadari bahwasanya Allah membuatkan kita program harian kan? Ada sholat 5 waktu, ada sholat qabliyah, ada sholat ba'diyah, ada duha, ada sholat malam, ada sholat taubat, ada sholat wudu, ada zikir pagi petang, ada baca Al-Quran, ada majlis ilmu, ada jenguk orang sakit, ada bakti orang tua. Banyak sekali programnya kan? Nah, syaitan untuk mengalahkan itu dia juga buatin antum program. Makanya jangan diiyakan. Dia tawarkan jangan diiyakan. Jam 8 sampai setengah 9 ada berita gosip bagus nih. Nonton. Program syaitan. Kita dengar 10 orang gibah. Hati-hati tadi. Ya. Cerita gibah orang, ya, itu levelnya sama dengan level tertinggi riba. Antum bisa minta maaf kah itu? Kan dia artis buruk Ustaz. Dianya buruk, antum juga jadi buruk. Karena bicarain dia. Harusnya hati-hati. Ini berat sekali ya. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai punya musuh teman-teman sekalian. Jangan ambil haknya orang lain. Ini mulut kita seperti ini saja. 2 sendok nasi cukup. Tidak bisa 3 sendok, nggak bisa ngomong. Ditelan keselak, ya. Untuk apa antum curi? Untuk apa? Ambil amunya orang untuk apa itu? Manfaatnya apa? Dia nggak sadar makin banyak antum masukkan uang haram, makin masalah badan antum ini. Seperti dia masukkan racun, membersihkannya tidak susah. Ya, kalau 1 gelas susu sehat, ditaruh 1 tetes racun saja sudah merusak susu itu. Dan untuk mengobati 1 tetes racun itu harus sekian, mungkin 10, 20, 30, 100 gelas susu yang lainnya baru bisa sembuh. Jangan buat masalah, hati-hati. Kita cuma bertahan hanya sampai ajal saja. Ajal kita nggak tahu kapan. Dan di antum usahakan ke sana, amal antum perlu dengan amal saleh. Ustaz, saya digosipin orang, saya difitnah. Biarin aja. Kalau antum nggak apa-apa, yang penting antum benar. Bagaimana cara menghadapinya? Sabar. Apa itu sabar? Ya kita kalau ditanya jawab. Kalau enggak ya sudah, kita santai aja. Pasti kembali kepada pelakunya. Pasti. Antum kembali ke surah Fatir, surah nomor 35 ayat 43. Coba buka kalau punya program Al-Quran. Ya. Fatir ayat surah nomor 35 ayat 43. Di situ di antara potongan ayatnya Allah mengatakan wala yahikum makru sayyi illa bi ahli. Tidak pelaku tipu daya itu pasti akan kembali kepada pelakunya. Tidak bisa. Orang mau gosip, orang mau fitnah, tidak usah pedulikan. Sudahlah, antum jalan biasa saja. Seperti antum tidak dengar. Kalau antum ada orang perlu antum luruskan, di tempat kerja antum luruskan secukupnya, sudah, selebihnya itu sudah. Orang lain mau bilang terserah.
Karena ini bahaya sekali ya. Saya ulangi lagi hadisnya, riba itu mempunyai 73 pintu dosa, di mana pintu yang paling ringan setara dengan dosa seseorang menikahi ibu kandungnya, dan pintu yang paling beratnya 73-nya setara dengan dosa menodai kehormatan seorang muslim. Ini mirip dengan hadis yang lainnya, kata Nabi SAW, kullu muslim ala muslimin haram damuhu wa damuhu wa maluhu wa irdu. Setiap muslim atas muslim yang lain hukumnya haram, kenal atau tidak kenal, hartanya, darahnya, dan kehormatannya. Jadi nggak boleh dicoreng. Ya. Hadis selanjutnya adalah sabda Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 2767 dan Imam Muslim nomor 89. Kata Nabi SAW, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah olehmu 7 perkara yang membinasakan. Mubiqat itu mematikan, membinasakan, menghancurkan. Artinya kalau kau terjerumus di situ, hidupmu bisa hancur. Ya, di sini digunakan kalimat mubiqat, binasa. Kita juga bahasa Indonesia binasa itu berarti sudah habis total. Ya. Kalau orang cuma rugi-rugi biasa, tapi kalau sudah rugi, dirampok, badannya lumpuh, segala macam, binasa dah. Ya. Kata Nabi, jauhi 7 perkara yang membinasakan, hidup kalian hancur semua. Maka para sahabat ketakutan lalu mengatakan, apa itu ya Rasulullah? 7 itu apa? Kata Nabi SAW, yang pertama asyirku billah, syirik kepada Allah, mengkultus benda lain memiliki kesetaraan dengan Allah, pohon keramat, gunung keramat, sungai keramat, apalah, gantung-gantung jimat, pergi dukun, jadi penyihir. Nah, ini nggak boleh. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, belum percaya, tidak diterima sholatnya 40 hari. Ke belakang, bukan 40 hari yang belum dikerjakan. Siapa yang datang kepada dukun, peramal, penyamun, penyihir, bertanya, dan percaya, dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Film-film, sinetron, contohkan dukun-dukun, lelucon, mbah ini, mbah itu, lucu-lucu. Supaya orang masyarakat mau ke sana. Nggak boleh, haram. Nggak boleh sama sekali. Hati-hati. Syirik membinasakan. Sekali ke sana, antum kalau jadi pasiennya dukun itu, antum yang pertama disihir sama dia. Nggak sadar itu. Supaya jadi pasien tetapnya. Makanya diambil fotonya, diambil apa. Ya, jejak kaki kita bisa jadi alat sihirnya dia. Kita duduk situ, kita salaman sama dia. Minum air ini, minum ini. Lewatin tanah itu. Apalah segala macam. Bawa ini, pasang di rumahmu. Ini bahaya semua. Kalau ada yang pernah di sini teman-teman, insya Allah tidak ada. Kalau ada yang pernah terima begini dari dukun-dukun, keluarin semua. Kalau cairan, airin di air, buang. Kertas-kertas bakar semua, nggak perlu. Nggak usah pakai kertas-kertas. Gitu kan. Dan nggak perlu ilmu kebal. Nabi SAW waktu kutus pasukan di Badr, di Uhud, di Tabuk semua. Motivasi Nabi bukan ini pakai kertas ini di badanmu ya. Nabi bisa bacain salawat, Nabi bisa tiupin supaya kebal. Enggak, bukan begitu. Maju, kejar surga, mati syahid, disuruh mati. Bukan disuruh kebal. Ngapain antum mau kebal? Orang jihad cari mati. Pertama itu, kedua baru menang. Begitu memang dalam Islam. Dan subhanallah sunnatullah yang Allah matikan juga mati syahid itu adalah orang yang paling ikhlas. Kata ulama, mati syahid itu seperti Allah pilih. Siapa yang paling ikhlas itu yang mati. Selalu kalau jihad dari perang Badr, perang Uhud, pasti yang mati lebih sedikit daripada yang hidup. Kalau perang sekarang mesti jarak jauh teman-teman. Bisa kena, bisa enggak. Zaman dulu ini pedang sama pedang nih. Bagaimana caranya orang tidak mati tuh? Berat, apalagi saling serang, sudah tidak tahu siapa yang memukul dari belakang, dari samping, kita nggak tahu. Tapi selalu yang mati syahid cuma hitungan bilangan. Di perang Badar itu yang meninggal berapa? 60-70 orang. Jumlahnya 300 lebih. Di perang Uhud juga begitu, sekitar 70 orang yang mati. Jumlahnya 700 orang. Padahal sebenarnya bisa mati semua gitu kan. Tapi kuasa Allah SWT. Memang kita disuruh mati. Nah, untuk apa kebal-kebalan ini? Nggak perlu. Karena itu kan semua sama, dimandikan air kembang pada malam yang kesekian. Macam-macam ini enggak. Hati-hati teman-teman sekalian. Ini mematikan. Syirik. Dan syirik terbagi dua, ada syirik besar tadi, ada syirik kecil. Syirik kecil riya. Tidak boleh riya. Ibadah karena Allah SWT. Tidak usah pujiannya orang itu. Kamu hebat, kamu pintar, tidak usah. Ini yang baru pulang haji, jaga lisannya. Jaga lisan. Di Arafah kemarin sempat menangis, setan bisikin terus ceritain tuh. Ya. Supaya orang tersentuh. Tidak perlu. Jaga lisan, jangan cerita. Kemarin di Arafah, saya terpukul sekali. Habis duit, habis waktu, habis energi, hilang. Gara-gara temannya dia tunggu puji, oh iya ya. Itu apa? Gak ada gunanya.
Makanya Nabi SAW mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul khafi. Yang paling aku takutkan dari kalian syirik tersembunyi. Kata para sahabat, wa ma syirkul khafi ya Rasulullah. Apa itu syirik tersembunyi? Kami juga takut ya Rasulullah. Itu makna hadisnya. Kata Nabi SAW, ar-riya, pamer, ceritain orang, udah diam. Ada yang lihat, alhamdulillah. Kalau kita ditanya, jawab. Kalau kita tidak ditanya, tidak usah. Bedanya riya dengan tidak riya itu biasanya kalau orang riya ditanya, tidak ditanya dia cerita. Kamu puasa nggak? Puasa nggak? Saya puasa. Nggak ada yang nanya. Nggak ada angin, nggak ada. Tapi kalau kita mau ke masjid orang tanya, mau kemana Pak? Nggak mungkin kita diam. Nggak, kalau saya jawab nanti di rianya. Nggak, salah juga. Karena ditanya ya saya mau ke masjid, kan gitu. Jadi itu beda ya. Orang kalau ikhlas insya Allah tidak butuh cerita, tidak butuh orang lain juga tahu, gitu kan? Dia sembunyikan. Allah punya cara menyebarluaskan perbuatan kita. Allah punya cara, tidak usah antum. Semua orang yang ikhlas teman-teman melakukan satu perbuatan, Allah sebarkan sebagai pelajaran buat orang lain nanti supaya menambah amal jariah. Apalagi kalau dia sudah meninggal, makin tersebar kisah-kisahnya. Kenapa? Karena memang itu bermanfaat. Allah kasih dia pahala tambahan. Jadi tidak usah banyak cerita-cerita sama orang. Yang kedua, sihir, ya. Syirik kepada Allah, sihir. Ini adalah pelaku sihirnya, ya. Yang jelas-jelas penyihirnya sudah kufur, kemudian pelaku yang datang ke penyihir juga sama. Ya, ini berbahaya sekali. Jadi tidak usah berhubungan dengan mereka ini. Dan hapus itu gelar-gelarnya itu, orang pintar. Tidak usah pakai orang pintar. Orang pintar dari mana? Ya. Kemudian paranormal, ganti semua nama-namanya. Enggak benar. Dukun sudah. Ya. Memang sudah dukun. Jangan diganti-ganti lagi yang lain. Ya. Karena dukun dulu banyak digebukin sama masyarakat, ada yang sampai dipukul, dibunuh, wah diganti sekarang. Ganti nama nggak tanggung-tanggung, orang pintar. Ya. Yang ketiga, wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan alasan yang dibenarkan. Jadi nggak boleh sampai menumpahkan darah, ya. Saya sudah pernah ajarin teman-teman sekalian, buat diri saya dan teman-teman sekalian, kalau diajak berantem sama orang tinggalkan saja, biarin dia berantem sama tembok. Tidak usah layan. Kamu boleh pengecut, ya sudah. Kalau kita diserang membela diri nggak apa-apa. Karena kalau sampai tumpah darahnya dia bahaya. Membunuh jiwa ini dosa besar, membinasakan. Kata sebagian ulama, siapa yang telah membunuh orang lain secara sengaja, dia akan gelisah seumur hidupnya. Dia tumpahkan darah, kena bahaya sekali. Itu besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Nabi SAW, apalagi kalau dia orang beriman. Kata Nabi SAW, ya. Sesungguhnya terbunuhnya seorang mukmin itu lebih berat di sisi Allah daripada hilangnya dunia ini. Apalagi kalau sampai orang beriman kepada Allah, orang yang ibadah, itu diganggu lebih bahaya sekali. Bahaya lagi. Dengan alasan benar, maksudnya adalah kalau kita tiba-tiba diserang, kita membela diri, kalau kita tidak bunuh, kita dibunuh, itu lain. Atau misalnya di medan perang, memang kita disuruh memerangi musuh, itu lain. Atau pemerintah menangkap kriminal lalu dihukum mati, nah ini dengan alasan benar. Tapi setelah ini nggak usah. Nggak usah, ya. Jadi hindari. Islam menyuruh kita berakhlak yang mulia, bukan ribut-ributan. Udah, tenang saja. Ya, ketenangan itu teman-teman, kita kalau emosional buyar ide kita. Tapi kalau kita tenang, ide kita jadi banyak. Jadi akhirnya kita juga bisa konsentrasi menyampaikan, meluruskan kesalahan orang. Itu memang kedewasaan di situ. Makanya kata Nabi SAW, "Laisa sur'atu bil ghadab." Bukan keperkasaan itu dinilai dari emosionalnya seseorang. Walakin as-sur'atu man malaka nafsa indal ghadab. Tapi keperkasaan itu dinilai pada saat orang bisa mengontrol dirinya kalau lagi emosi. Sudah kita jelaskan ini, ya. Yang keempat ini yang saksi bahasan kita, wa aklur riba, memakan riba. Jadi riba ini datang subhanallah setelah syirik, setelah sihir, setelah membunuh. Langsung masuk masalah riba. Ya, dan sudah kita jelaskan tadi dari dalilnya. Kemudian yang kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Ya, dan yatim adalah anak-anak yang meninggal ayahnya sebelum balik. Ya, jadi nggak boleh orang nenek-nenek kayak kakek ngaku yatim. Bantu saya yatim. Yatim dari mana? Sebelum balik saja. Ya, dan yang ayahnya mati. Kalau ibunya mati biasa dikasih tambah di Indonesia piatu. Ya, tapi sebenarnya cuma yang ayahnya mati dikatakan yatim. Kemudian yang keenam, at-tawalli wa tawalli yaumaz zahf. Ini luar biasa, ya, tidak boleh lari dari kancah peperangan. Maka tidak ada sifat pengecut bagi orang muslim. Masuk di kancah jihad, target utama mati dulu. Nggak lagi sila pulang. Dan itu paling dekat dengan surga, sudah depan mata.
Beberapa sahabat di Punjab jihad, semangat kejar musuh, ditanya sama temannya, kamu mau kemana? Surga depan mata. Tinggal tunggu musuh satu tusuk mati selesai. Seorang sahabat namanya Abdullah lagi berdiri di pasukan, Nabi SAW ingin motivasi. 300 orang sahabat di Badr. Kata Nabi SAW, demi jiwaku dalam genggamannya, demi Muhammad, demi Allah maksudnya, tidak ada seorang pun dari kalian mati di sini, terbunuh oleh musuh ini kecuali masuk surga. Sahabat ini bilang, bakhin, indah sekali ya Rasulullah. Indah. Kata Nabi SAW, kenapa kau bilang indah? Ulangi ya Rasulullah. Dia ingin jadikan motivasi. Demi jiwaku demi jiwa Muhammad yang dalam genggaman Allah, ya, dan dalam genggamannya maksudnya genggaman Allah. Tidak ada seorang pun dari kalian terbunuh di sini kecuali pasti masuk surga. Dia mengatakan, bakhin ya Rasulullah. Indah sekali. Kata Nabi SAW, kenapa kau bilang? Ya Rasulullah, saya tinggal maju melawan orang-orang kafir Quraisy ini. Saya ditusuk lalu saya mati masuk surga tanpa hisab. Kata Nabi SAW, iya. Bakhin ya Rasulullah. Keberuntungan yang luar biasa. Ya, orang banyak nggak faham. Ya, maka syaitan kadang-kadang takuti nanti kalau masuk medan perang, nanti kalau matanya berdarah, nanti kalau kepalanya kebelet, apalah segala macam. Ini tidak benar semua. Syaitan. Ya. Menakut-nakuti itu. Bahkan kata Nabi SAW, kalau kalian ingin berjihad maka syaitan akan bisikan, nanti istrimu akan dinikahi oleh laki-laki lain, nanti begini, nanti begitu. Maka ada orang yang tergoda dengan itu, ada orang yang tidak, dia tidak betul lalu dia pergi berjihad lalu dia mati syahid, maka beruntunglah dia. Jadi kalau sudah berhadapan sama musuh teman-teman, selesai. Antum sekarang bayangkan surga depan mata, nggak usah pikir kembali udah. Bagaimana masuk melawan musuh untuk mati syahid. Memang begitu. Kalau tidak kita menang. Jadi nggak boleh. Kalau lari dari kancah peperangan sudah berhadapan, dosa besar, membinasakan. Nggak boleh. Ya, maka ini harus hati-hati teman-teman sekalian. Ya. Yang terakhir, wa kadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Menuduh berzina para wanita yang suci, beriman dan lengah. Ini tentu yang dimaksudkan adalah Aisyah radhiyallahu anha, ya, kisah beliau. Tapi ini umum. Umumnya kalau perempuan dasarnya terbuka-buka, telanjang, bajunya terbuka segala macam, maka itu umum. Orang dia bisa berzina setiap saat. Karena memang dasarnya dia keluar untuk digoda. Tergoda akhirnya, baik itu secara paksa ataupun digoda, ya dirayu tetap sama, nanti ujungnya berzina. Tapi kalau wanita bercadar, berhijab, besar, pasti dia malu dengan pakaiannya. Sebagaimana kita juga kalau pakai kopi, ya malu orang berzina, orang buat macam-macam. Pakaian bisa menahan dia untuk itu. Allah mengatakan walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian bertakwa itu lebih baik. Maksudnya di antara yang lebih baik adalah bisa mengontrol kita supaya lebih suci, lebih baik dan lebih menahan diri dari maksiat, gitu kan? Sehingga kita tidak buat dosa. Maka ini teman-teman, perempuan yang baik-baik kalau dituduh, maka ini berbahaya buat dia kan? Kesian orang sudah berjilbab, nanti orangnya coreng kehormatan dia, orang coreng hijab yang sedang dia pakai, dihina agama dan seterusnya, menjadi masalah ini. Ya. Maka ini termasuk induk dosa besar. Jadi tidak boleh sama sekali seseorang untuk melakukan hal tersebut. Baik, itulah hukum atau dalil-dalil tentang pengharaman riba. Sekarang kita masuk ke hikmah diharamkannya riba. Poin nomor 3. Di antara hikmah diharamkannya riba adalah sebagai tambahan atas hikmah-hikmah yang bersifat umum yang terkandung dalam tuntunan syariat, yaitu menguji keimanan seseorang di dalam mentaati Allah, baik dalam melaksanakan perintahnya maupun dalam meninggalkan larangannya. Di antara hikmah tersebut adalah yang pertama, menjaga harta seorang muslim agar tidak dimakan dengan cara batil. Karena riba, misalnya tadi kayak riba nasi'ah, riba jahiliyah, dipinjamkan uang 1 juta harus dikembalikan 1,5 juta. Akhirnya orang diambil uangnya 500.000 itu batil. Ya. Yang kedua, mengarahkan seorang muslim agar menginvestasikan hartanya di dalam sejumlah usaha yang bersih, yang jauh dari kecurangan dan penipuan, serta terhindar dari segala tindakan yang menimbulkan kesengsaraan dan kebencian di antara kaum muslimin. Hal tersebut dilakukan dengan menginvestasikannya dalam bidang pertanian, industri dan perdagangan yang sehat dan bersih. Sektor real maksudnya. Termasuk dalam masalah ini hati-hati jangan bisnis dengan hal-hal yang samar-samar ya. Ya, saya pernah didatangi itu ada orang, entah dia tahu dari mana, kemudian ketemu saya, mau tawarkan investasi emas. Emas apa ini? Rupanya dia tawarkan emas kalau kita masuk $10.000, maka kita dikasih semacam pin untuk masuk ke webnya mereka. Setelah itu nanti kita bisa ikuti perkembangan naik turunnya emas dunia. Naik kita bisa jual, dapat untungnya gitu. Kita harus ikutin terus, sibuk dengan itu, gitu kan. Tapi fisik emasnya nggak ada. Cuma sekedar gitu-gitu saja, ikutin angka-angka itu. Maka saya mau tanya, Mas, ini orang yang masuk berhasil atau tidak?
Ya terus terang Pak ya 50-50%. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Nah, ini haram, nggak ada bendahnya. Ya, nggak boleh. Nanti kita jelaskan ya jenis-jenis transaksi. Atau kita sudah jelaskan transaksi yang dilarang ya. Sudah semua ya. Di antaranya kan yang tidak dimiliki di tangan ya. Kemudian yang ketiga, menyumbat seluruh jalan yang membawa seorang muslim kepada tindakan memusuhi dan menyusahkan saudaranya sama muslim yang berakibat pada lahirnya celaan serta kebencian dari saudaranya. Ya kan nanti orang kalau kena riba jadi benci akhirnya, terpaksa disita, terpaksa begini, terpaksa begitu. Yang keempat, menjauhkan seorang muslim dari perbuatan yang dapat membawanya pada kebinasaan. Karena memakan harta riba itu merupakan kedurhakaan dan kezaliman. Sedangkan akibat dari kedurhakaan dan kezaliman itu adalah penderitaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu innama bagyukum ala anfusikum. Hai manusia, sesungguhnya bencana kezaliman kalian akan menimpa diri kalian sendiri. Ini mirip dari dengan Fatir ayat 43 ya. Semua tipu daya, semua kezaliman akan kembali kepada pelakunya. Jangan antum merasa diri hebat, percuma. Sehebat apapun antum mengatur makar, Allah mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka mengatur tipu daya, aku pun kata Allah mengatur tipu daya dan Allah sebaik-baik pengatur tipu daya. Putar-putar, makin jauh antum buat penipuan, maka makin berat nanti. Toh kembali juga hukumannya ke antum. Gak bisa. Gak usah sentuh teman-teman, punya orang lain gak usah. Kan kalau kita nggak masuk ke riba Ustaz nggak bisa punya rumah, nggak apa-apa nggak punya rumah di dunia nggak ada ruginya, kontrak kos dulu nggak apa-apa, mulia, kumpulin duit ada uang cash baru bayar, antum mulia, minta sama Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak orang miskin lalu minta Allah kayakan, banyak sekali, banyak, mulai saja, nggak usah khawatir itu waswas syaitan, seakan-akan kita tidak akan, nggak perlu khawatir, antum rugi kalau dunia, kalau di akhirat antum udah dapat rumah, gitu loh. Orang mukmin itu teman-teman ketinggalan satu sholat saja itu lebih rugi daripada dia punya rumah itu. Kata Nabi SAW, siapa yang ketinggalan sholat asar seperti dia punya dunia dan seluruh isinya lalu hilang darinya. Itu loh ibaratnya. Nabi bilang 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Semuanya ini kalau antum punya semua manusia jadi budak antum, semuanya harta ini punya antum, tetap 2 rakaat sholat fajar lebih baik daripada semua itu. Jadi akhirat memang targetnya bukan dunia. Kemudian juga sabda Nabi SAW dalam hadis, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqush syuha fa innama ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaqu dima'ahum wastahallu maharimahum. Takutlah kalian akan kezaliman karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan takut, maksud kegelapan ini artinya kesulitan. Nanti tuntutannya terlalu banyak, kalian tidak bisa menyelamatkan diri. Karena satu orang saja teman-teman sudah cukup habisin pahala kita. Antum gosipin orang nih, maka bisa saja kalau dia bilang saya mau ambil ya Allah seluruh pahala puasa dia selama 50 tahun, habis. Datang orang kedua, saya mau pahala sholatnya semuanya ya Allah, dikasih. Nah, antum mau tolak bagaimana? Habis semua. Dan kalau sudah habis pahala antum masih ada yang nuntut, dosa mereka, zina mereka, bohong mereka, riba mereka dikasih ke antum, maka masuk neraka. Ngapain? Untuk apa? Tidak ada gunanya. Kata Nabi SAW, takutlah kamu kepada kezaliman. Zalim itu mengambil hak orang lain atau tidak memberi hak orang lain ya. Kalau kita ambil yang bukan hak kita itu zalim. Atau kita punya pegawai nggak dikasih haknya, maka itu juga zalim. Kan gitu. Karena kezaliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kamu akan berbuat kikir, perhitungan tidak mau keluarkan di jalan Allah, karena kikir telah membinasakan umat sebelum kalian, yaitu membawa umat-umat sebelum kalian kepada penumpahan darah dan menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan kepada mereka. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim nomor 2578. Bermula daripada pelitnya orang, ya, karena konsep-konsep ini hati-hati teman-teman. Makanya saya bilang anak-anak kita dilatih mulai sekarang bukan dibelikan celengan, tapi dikasih uang suruh sumbang, ya. Ini rame-rame beliin celengan, taruh, nabung ya nak, salah, jangan suruh nabung, ya, karena kalau dia nabung berarti lahir sifat pelit, nah, sampai kakaknya pun pegang celengannya marah berantem, nah, benar nggak? Lah iya, pecah celengannya nangis 3 hari 3 malam, ya, bahaya ini. Kasih uang belanja, nak kalau ada temanmu miskin kasih ya nak, latih itu. Nanti kalau masuk musola di sekolahmu masukkan di celengan ya, latih sedekah. Sedekah itu sumber kekayaan. Memang begitu pengaturan Islam. Jangan bakhil, pelit, tidak usah. Makin antum perhitungan maka makin kecil rezekinya. Coba royal di jalan Allah. Yang sudah biasa sedekah 10.000 sekarang mulai 100.000, 100.000 mulai 1 juta, kasih. Tidak usah perhitungan. Itu harta yang paling baik.
yang antum sedekahkan itu. Kata Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Bukhari, ya ibn Adam anfik, umfik alaik. Wahai anak Adam, berinfak di jalan aku akan berinfak untukmu. Ya. Jadi jelas sekali. Nah ini biasanya orang kena pelit perhitungan, tidak mau ada tamu datang ke rumahnya, tidak mau ini, tidak mau berbagi. Akhirnya jadi masalah ini. Ya. Jadi masalah harus dilatih dari awal. Dan syaitan selalu menguasai teman-teman ya. Subhanallah, saya belajar dari anak-anak saya, mereka masih kecil, maka saya temukan itu. Jadi seperti kalau kita kasih makanan, selalu subhanallah anak-anak saya ini pasti larikan ke tangan kiri. Saya tidak tahu kalau teman-teman sekalian, saya temukan anak-anak selalu gitu. Nah, tangan kanan, walaupun masih kecil, masih bayi, masih baru bisa duduk. Ada anak saya kecil, masya Allah, dikasih makanan di tangan kanan, dipindahkan ke tangan kiri, masuk ke mulutnya. Saya pindahin lagi. Hampir kakaknya juga sama. Ingatkan tangan kanan, tangan kanan. Syaitan sudah latih begitu gitu loh. Nah sama juga dengan masalah sifat-sifat yang Allah haramkan kayak kikir, kayak apa. Ada anak saya salah satunya, dia kalau suka makanan, itu diambil sambil terus dimakan langsung. Sebelum adiknya ambil, tanya kenapa nak? Nanti diambil sama adik. Jadi ada sifat itu, dia nggak salah, dia nggak paham kan? Kita ingatkan, tidak boleh nak, harus berbagi. Kalau berbagi nanti Allah sayang, baru dia berbagi. Syaitan goda dari kecil. Bagaimana supaya bisa terjerumus? Kalau kita nggak jeli bahaya sekali, gitu kan? Jadi royal teman-teman, yakin, ulurkan tangan kita di jalan Allah, Allah kasih rezeki. Ini resep terbaik untuk kaya. Jadi bukan antum cari perusahaan terbesar di Sudirman untuk investasi. Cari orang miskin dekat rumah, sedekahin tiap bulan. Kasih berasnya, semampu antum. Abdullah bin Umar bersedekah 1 butir kurma, 1 butir bawang tiap hari. Apa yang beliau mampu beliau sedekah. Tidak boleh tunggu kaya baru sedekah. Yang kelima hikmahnya adalah membukakan pintu-pintu kebaikan di hadapan seorang muslim untuk mempersiapkan bekal kelak di akhiratnya dengan meminjami saudaranya sama muslim tanpa mengambil manfaat atau keuntungan, menghutanginya, menangguhkan hutangnya hingga mampu membayarnya, memberinya kemudahan serta menyayanginya dengan tujuan semata-mata mencari keridhaan Allah sehingga mengakibatkan tersebarnya kasih sayang dan ruh persaudaraan yang tulus di antara kaum muslimin. Jadi subhanallah, orang ya mengikuti syariat ini makin membuat hatinya tulus, bersih. Antum kalau buka pintu hutang, ya pintu ada jaminan atau gadai, ini sudah jelas tidak boleh ada keuntungan. Ini memang antum cari pahala di sini. Utangin orang ya sudah. Dia tidak sempat bayar, tangguhkan. Dalam sebuah hadis Bukhari dikatakan akan datang hari kiamat orang, nanti ditimbang dosanya banyak, amalnya tidak cukup untuk mengimbangi dosanya. Maka malaikat bilang, ingat-ingat, mungkin ada yang pernah kau lakukan. Dia bilang tidak ada, kecuali saya pernah, dia bilang, punya pegawai-pegawai di dunia selama saya suruh nagih utang-utang. Kalau saya bilang sama dia, kalau ada orang yang tidak mampu, maafkan saya. Kalau orang mampu baru kamu tagih. Kata malaikat, itu justru yang membantu kamu. Lalu ditimbang di timbangan amalnya, maka dikalahkanlah semua dosanya. Menangguhkan orang, memaafkan orang. Kalau utang justru bagus, itu sedekah yang baik. Baik, begitu saja insyaallah. Pertanyaan ini kita akan simpan, kita akan jawab pada akan datang insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.